wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Trisna Kemaja. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kulkas infrared. Berikut ini kulkas ini dipenuhi dengan bunga es pada bagian freezer, namun pada bagian refrigerator itu nggak dingin, kurang dingin. Nah, sementara ini saya baru melakukan pembongkaran, belum pengecekan secara detail. Ini ada semut, masuk semutnya. Cek dulu pada kontrol PCB-nya, ini banyak semutnya. Oke, kelihatan semutnya. Apakah karena semut ini kulkasnya jadi nggak dingin? Nah, oke, sini kelihatan ya. Jadi kelihatannya masalahnya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah coba membersihkan modul PCB ini menggunakan thinner. Kemudian kita kuas sampai bersih, kemudian kulkas ini kita bersihkan. Oke, setelah tadi mengecek beberapa bagian, jadi kita coba membersihkan kulkasnya dulu, keluarkan dulu semua makanan dan minuman ini. Dan juga perlu saya sampaikan, menyimpan makanan dengan kondisi seperti ini itu juga mempengaruhi proses pendinginan, karena sirkulasi udara dalam freezer itu tidak normal. Jadi pembagian udara dari freezer ke refrigerator itu tertutup oleh bunga es. Coba cabut dulu. Tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan. Oke. Ini ya penumpukan bunga es di bagian ini. Saya masuk sedikit ke sana biar baru saya rongkan ke bawah. Nah, sini terjadi penumpukan es batu. Matikan. Oke. Pertama-tama kabel ini kita bungkus biar aman. Kemudian pada freezer ini kan ada terjadi penumpukan bunga es. Jadi kalau ngikutin proses dari kulkas ini, dia akan mencairkan secara otomatis. Namun karena di sini es batunya terlalu banyak, saya rasa agak sulit. Jadi kita yang akan membersihkan es batunya secara manual.
kita semprot bagian ini karena di bagian ini tadi ada tumpukan bunga es di sini di bagian bawah. Nah, tujuannya itu supaya nanti ketika es ini dicairkan, es akan mudah turun ke bawah. Kita ke belakang situ lihat. Pada bagian ini itu belum mengeluarkan air, berarti masih terjadi pembekuan ataupun penumpukan bunga es pada jalur freezer. Nah, harusnya yang normal itu di sini akan keluar airnya ya waktu saya semprot. Jadi saya akan semprot dari bawah untuk membuka lubang pembuangan air ini. Ini terjadi penyumbatan. Nah, udah lancar kan? Oke, fokusnya di sini saja. Nanti saya semprot dari atas. Harusnya air yang keluar di sini deras ya. Oke, airnya sudah lancar ya. Jadi untuk bunga es yang menumpuk di jalur pembuangan air ini sudah bersih karena airnya juga sudah lancar. Kita lanjut ke atas. Ini untuk jalur ini juga kita bersihkan ya. Ini jalur sirkulasi udara yang turun ke refrigerator. Oke. Untuk pengecekannya kita cek di bagian bawah. Nah, air yang keluar di sini berat ya. Oke. Bersihkan juga ini, banyak kok. Nah, di bagian jalur freezer ini banyak bisa menghambat proses pendinginan dan proses mengalirnya air pada saat proses pencairan bunga es. Ini juga kita bersihkan. Ini juga ini banyak lemak, banyak kotoran ini. Bersihkan juga.
Masih ada kotoran yang keluar tuh. Matilah. Nah, sekarang kita sudah berada pada proses pengeringan beberapa komponen seperti soket, overload dan relay, dan akan kita lanjut dengan pengeringan pada soket sensor-sensor pada bagian evaporator dan juga pada termostat. Karena tadi kita habis bersihkan ya pakai mesin semprot, jadi kemungkinan besar akan basah. Nah, untuk menghindari adanya short, maka kita keringkan kembali dan kita pasang. Nah, sekarang lampu LED ini sudah kita bongkar. Coba dryernya, langsung di dryernya. Di dryer dulu biar kering. Jadi pada bagian ini ada semacam silikon ya. Fungsi dari silikon ini agar tidak basah. Lumayan sih, lumayan bagus. Jadi ini bersihkan sisa kotoran semut, dicek si kotorannya. Ini yang tadi penuh dengan semut nih. Jadi kita bersihkan PCB-nya dulu. Sehingga pada saat pengukuran itu mudah. Cari aja di situ skrupnya tuh. Oke, boleh matikan. Ya. Sudah. Ya. Oke. Sekarang setelah melalui proses pengecekan, pengerjaan, sekarang proses pengetesan sebelum kita berlanjut pada proses terakhir dengan menutup semua cover. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan pada awal tadi pengerjaan kita melakukan pengecekan pada bagian modul ini itu dipenuhi dengan semut. Pada bagian evaporator ataupun pada bagian freezer itu penumpukan bunga es yang begitu banyak, dan pada bagian refrigerator itu sama sekali tidak ada dinginnya. Setelah kita lakukan beberapa pengerjaan, kita cabut modul, kemudian kita bersihkan kulkas, kita bersihkan secara menyeluruh. Pada saat proses pembersihan tadi, pada jalur drain itu tidak keluar air. Ternyata pada bagian ekor itu di jalur drainase itu masih terjadi penyumbatan, sehingga tadi kita sempat menyemprot pada lubang ini hingga air yang keluar itu lancar. Setelah air lancar, kemudian kita membersihkan semua bagian-bagian komponen yang berhubungan dengan listrik, misalnya PCB, soket, overload, kipas, dan beberapa sensor itu kita keringkan dengan hair dryer. Nah, sekarang kita lanjut dengan menghidupkan kulkas. Nah, sekarang kulkas ini sebelum kita hidupkan, kita cek dulu di sini tegangannya 219 volt. Kemudian ampere di sini masih kosong, kita colok. Nah,
Kita tunggu sebentar sampai kulkas menyala. Oke. Sekarang kulkas sudah menyala dengan konsumsi arus listrik sekitar 1,27 dan akan terus turun apabila evaporator sudah beku. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk jenis kulkas yang menggunakan sistem kontrol seperti ini, dia mempunyai fitur self diagnosis. Nah, fungsi dari self diagnosis ini adalah untuk mendeteksi kerusakan dari kulkas ini secara otomatis. Bila kulkas ini terjadi kerusakan, maka lampu LED yang ada dalam PCB kontrol ini akan berkedip. Nah, setiap dari satu kedipan, dua kedipan, tiga kedipan, sampai beberapa kedipan itu mempunyai maksud tersendiri. Misalnya ya, contoh, pada kondisi normal lampu LED tidak akan menyala. Apabila LED menyala sebanyak 3 kali, maka PCB ini akan mengeluarkan kode error kedip sebanyak 3 kali, yang berarti pada sensor refrigerator room itu terjadi short atau rusak. Jadi di sini sudah ditampilkan, kita hanya perlu membacanya saja. Di sini sudah ada, nanti saya berikan ininya di situ, gambarnya ada, linknya nanti saya buatkan di deskripsi. Nah, baca kertas petunjuk ini. Di sini sudah dijelaskan semua kerusakan. Nah, dari setiap kode error yang ditampilkan itu tinggal kita baca di sini dan kita bisa menafsirkan apa sih kerusakan dari kulkas ini. Sampai di sini paham ya? Nah, setelah 30 menit kulkas ini kita hidupkan, pada LED ini itu tidak menampilkan sama sekali kedipan. Nah, pada self diagnosis function ini menjelaskan apabila dalam kondisi normal maka LED ini tidak akan menyala. Setelah 30 menit kita coba ini, sama sekali tidak ada kedipan pada lampu LED ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek pada sistem pemanas ataupun heater. Karena awal kerusakan ini terjadi pembekuan, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengecek apakah sistem pemanas dalam kulkas ini masih baik. Meskipun kode error ini tidak menampilkan kerusakan, adanya indikasi kerusakan pada sistem pemanas, tapi tetap kita akan mencobanya. Nah, cara mencobanya ini sudah dijelaskan di sini. Jadi kita hanya perlu menekan satu tombol ini. Oke, boleh diarahkan ke arah sini biar lebih jelas. Kalau bisa LED-nya dinyalakan. Oke, sini udah jelas ya. Jadi pada kondisi seperti ini, sekarang kompresor masih jalan dengan konsumsi arus listrik sekitar 1,2 ampere. Maka saya akan coba mengaktifkan heater yang ada dalam kulkas ini dengan cara menekan tombol ini 1 kali. Kita lihat apakah dia akan beralih ke mode pemanasan. Oke. Kalau dia tidak mau, maka kita pindah ke mode berikutnya. Kita tekan sekali. Nah, di sini ampere langsung berubah, mesin mati, dan arus yang terbaca di sini adalah sekitar 0,57 ampere. Nah, saya bisa memprediksikan pada kondisi seperti ini heater telah nyala. Nah, untuk memastikan bahwa heater ini menyala, maka kita akan mengukur langsung arus yang masuk pada heater kulkas. Oke, yuk.
Ini merupakan heater kulkas dari kulkas LG. Jadi ini ya, dia heaternya tuh heater tabung, tidak seperti kulkas merek lain biasanya menggunakan heater berjenis kaca, posisinya di bawah. Jadi untuk LG ini dia menggunakan heater tabung seperti ini. Oke, kita akan ukur berapa arus listrik yang masuk, apakah benar di posisi ini pada heater ini terjadi proses pemanasan. Jadi kita langsung ukur aja arusnya. Nah, di sini terbaca 0,36 ampere. Berarti ada arus yang masuk ke dalam heater ini. Nah, saya coba pegang ya. Nah, pada body heater ini itu sudah mulai muncul rasa hangat ya. Rasa hangat pada heater ini ya. Arus di sini terbaca 0,36 ampere. 0,36, 0,38. Jadi proses pencairan bunga es yang dilakukan secara bypass itu bekerja di sini. Ini sudah mulai hangat ya. Jadi saya menganggap kulkas ini sudah bekerja sesuai dengan semestinya. Oke, sekian video saya. Semoga, matikan dulu. Dan semua pengetesan, saya telah menganggap kalau kulkas ini sudah normal, dan saya akan menyelesaikan proses terakhir, yaitu memasang kembali semua cover. Oke, pasang. Setelah melakukan proses pengerjaan dari awal hingga akhir, maka kulkas ini pun sudah dingin, dan saya juga pun akan berpamitan dengan tuan rumah. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk mengisi kritik dan saran pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.